Hello agripreneurs, sekarang kita mau jalan-jalan nih ke lahan pertanian tada hujan di dekat hutan pinus Mangunan. Pemandangan di sini nggak kalah menarik loh, ada hamparan gunung yang ditanami kacang tanah. Nah, gimana sih pola tanamnya? Terus, varietas apa yang ditanam? Sebelumnya, ingetin lagi buat kamu yang belum subscribe, monggo subscribe dan aktifkan notifikasinya, biar kamu dapat pemberitahuan lebih cepat video terbaru dari kami. Agripreneurs tentu udah sangat kenal kan dengan hutan pinus Mangunan, puncak becici yang pernah dikunjungi Barack Obama, dan puncak bukit hutan pinus lain yang sangat cantik buat berfoto. Kali ini kita coba lihat view yang berbeda. Perbukitan yang ditanami kacang tanah dan sedikit tanaman sela lainnya juga menarik loh buat dilihat. Perbukitan ini merupakan ladang tada hujan, sumber air satu-satunya tentu aja air hujan. Jadi, para petani di sini cuma bisa menanam di kala musim penghujan. Petani harus memanfaatkan sebesar-besarnya peluang menanam saat curah hujan tinggi. Ketika awal musim hujan, petani serentak mulai mempersiapkan lahan untuk penanaman. Pola tanamnya tumpang sari, di mana kacang tanah biasanya ditumpang sarikan dengan jagung atau singkong. Kenapa petani memilih pola tumpang sari? Karena luas lahan yang mereka miliki terbatas. Jadi, kalau nggak dioptimalkan penggunaan lahannya, hasil yang mereka peroleh tentu aja nggak maksimal. Nah, kalau petani memilih pola monokultur, produksi persatuan luas dan persatuan waktu jadi rendah. Karena mereka cuma bisa mengusahakan satu musim tanam. Terlebih lagi, ada resiko gagal panen kalau cuma menanam satu jenis tanaman. Pemilihan sistem tumpang sari nggak semata-mata karena produksi, tapi petani di lokasi ini juga memperhatikan ketersediaan air di lahannya. Saat musim penghujan, ditanam jenis tanaman yang umurnya cukup pendek, jadi mereka bisa memaksimalkan indeks panennya. Mereka mengupayakan bisa panen 2 kali untuk tanaman utamanya. Yang berbeda di sini, petani nggak cuma memaksimalkan tanaman utama di kala musim penghujan. Mereka juga menanam tanaman yang berumur cukup panjang dan bisa tumbuh baik meski musim hujan udah lewat. Di sini, petani memilih tanaman yang mampu memanfaatkan sisa lengas tanah untuk pertumbuhannya. Karena keterbatasan faktor tumbuh inilah, petani harus benar-benar memaksimalkan hasil yang mereka peroleh nantinya. Di lokasi ini, tanaman utamanya kacang tanah. Nah, kacang tanah ini ditumpang sarikan dengan jagung. Tanaman kacang tanah bisa dipanen 2 kali. Lalu, sebagian lahan ditanami juga dengan ubi kayu. Tentunya, ubi kayu ini jadi tanaman terakhir yang dipanen saat musim kemarau. Kalau kita lihat, pola tumpang sari antara kacang tanah dengan jagung bisa dibilang lebih menguntungkan. Lebih jelasnya, kamu bisa lihat hasil atau keuntungan dari pola seperti ini di beberapa referensi penelitian. Nah, salah satunya ada penelitian dari Marlina Perdana Putri, mahasiswa Universitas 11 Maret ini menyebutkan kalau tumpang sari kacang tanah dengan jagung bisa memberikan hasil yang lebih baik daripada pola monokultur. Dengan tumpang sari tentunya bisa panen 2 komoditas. Jadi hasil produksi nggak cuma kacang tanah aja, tapi juga ada jagung yang bisa dipanen nantinya. Tapi yang perlu kamu tahu, hasil produksi jagung pastinya lebih kecil dibandingkan pola monokultur. Tapi kalau kita lihat rata-rata produktivitasnya, tanaman jagung ini bisa punya produktivitas yang lebih tinggi kalau ditanam dengan pola tumpang sari kacang tanah jagung. Dari penelitian ini, pertumbuhan tanaman jagung bisa lebih optimal. Selain itu, tongkolnya pun juga bisa lebih besar. Jarak tanam yang lebih rapat pada pola tanam monokultur juga bisa membuat tanaman jagung lebih mudah terserang penyakit, pertumbuhan nggak optimal, dan tongkol berukuran lebih kecil. Lalu, dari penerimaannya, tumpang sari kacang tanah jagung hasilnya lebih besar karena petani mendapat pemasukan dari 2 komoditas. Tentu aja dengan mengoptimalkan lahan yang terbatas. Dengan pola ini, petani bisa memperoleh pendapatan tambahan dari tanaman yang ditumpang sarikan. Kacang tanah juga punya kelebihan loh buat lingkungan tumbuhnya. Tanaman kacang-kacangan ini biasanya jadi cover crop atau tanaman penutup tanah, utamanya saat awal penanaman tanaman perkebunan. Tanaman ini mampu melindungi permukaan tanah dari potensi terjadinya erosi akibat hujan.
Daerah perbukitan di lokasi ini sangat membutuhkan tanaman penutup tanah agar topsoil terjaga dari erosi. Jadi, kesuburan tanah pun juga bisa dipertahankan. Nah, fungsi lainnya, tanaman kacang tanah juga punya potensi untuk meningkatkan unsur hara pada tanah tempat lingkungan tumbuhnya. Menurut Suryantini dari Balit Kabi, kacang tanah merupakan tanaman anggota famili Leguminosae. Tanaman anggota famili ini punya kemampuan membentuk bintil akar dan menambat nitrogen udara. Penambatan nitrogen ini karena adanya hubungan simbiosis dengan bakteri Rhizobium. Fungsi kacang tanah pada simbiosis ini sebagai inang, menyediakan tempat bagi Rhizobium dalam bintil akar, dan menyediakan energi untuk menambat nitrogen. Sebaliknya, tanaman menerima nitrogen yang ditambat dari bintil untuk nutrien dan bahan baku protein. Ternyata, kacang tanah punya banyak manfaat ekologis kan untuk lingkungan. Sekarang kita lihat ya varietas apa sih yang ditanam di lokasi ini. Hampir semua varietas kacang tanah yang ditanam yaitu varietas kancil. Varietas ini dilepas tanggal 12 Januari tahun 2001 dengan SK Menteri Pertanian nomor 61-KPTS-TP-240-1-2001. Nama galurnya GH86031, di mana asal varietas ini merupakan introduksi dari Ikrisat India. Persilangan antara F334B14 dengan NCAC2214. Dan hasil rata-ratanya 1,7 ton per hektar atau berkisar antara 1,3 sampai 2,4 ton per hektar. Lalu, warna batangnya hijau keunguan. Warna daun hijau, warna bunga kuning, warna ginofor ungu, dan warna biji rose atau merah muda. Bentuk batangnya tipe Spanish dengan bentuk polong berpinggang, berparuh kecil, dan kulit polong agak kasar. Tipe pertumbuhannya tegak dan bentuk biji bulat. Untuk tinggi tanamannya 54,9 cm. Jumlah polong per tanaman sekitar 15-20 buah. Jumlah biji per polong sekitar 2 atau 1. Umur berbunga sekitar 26-28 hari. Dan umur panennya sekitar 90-95 hari. Bobot 100 biji sekitar 35-40 gram. Dengan kadar protein 29,9% dan kadar lemak 50%. Untuk ketahanan terhadap penyakit, tahan penyakit layu, toleran penyakit karat, bercak daun, dan tahan aflavus. Toleran terhadap klorosis. Benih penjenis dari varietas ini dirawat dan diperbanyak Balit Kabi. Gimana agripreneurs? Apa video ini bermanfaat buat kamu? Jangan lupa kasih like dan share videonya ke teman-temanmu ya. Ketemu lagi di video kami berikutnya.